Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk menuntut ilmu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu senang sekali karena kita masih bisa bertemu, masih bisa sama-sama belajar, melanjutkan pembelajaran kita yang terdahulu. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, anak-anak ibu sudah harus duduk dengan rapi, sudah berpakaian rapi juga, kemudian juga tentunya sudah makan pagi atau kalau siang anak-anak ibu sudah makan siang dan sudah sholat pagi yang muslim. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya juga kita harus berdoa dulu agar ilmu yang mau kita pelajari, ilmu yang mau kita timba ini yang mudah untuk anak-anak ibu pahami, mudah untuk anak-anak ibu mengerti. Yang beragama Islam nanti doanya seperti biasa, kemudian yang non Islam nanti berdoalah menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Selesai. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita terdahulu, masih di tema 7 mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Kali ini kita akan masuk di tema 2, masih di tema 2 mengenai hewan di sekitarku. Kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Kita akan lanjutkan pembelajaran yang terdahulu. Nah, kita sudah pernah belajar mengenai hewan peliharaan dan hewan yang tidak kita bisa pelihara. Biasanya kita temui hewan yang tidak bisa dipelihara itu di hutan atau juga bisa di kebun binatang. Ya. Nah, kalau yang di rumah itu adalah hewan-hewan peliharaan. Hewan peliharaan itu kita golongkan kepada hewan jinak karena bisa kita pelihara dan juga tidak membahayakan bagi diri kita. Tapi hewan yang dipelihara di kebun binatang atau hewan yang hidup di hutan itu kita sebut hewan liar dan biasanya itu berbahaya bagi manusia. Nah, ada beberapa orang yang bisa memelihara hewan buas atau hewan liar. Seperti umpamanya ada orang yang bisa memelihara ular atau ada yang memelihara buaya, ya. Nah, mereka harus sudah terlatih dahulu, sudah tahu terlebih dahulu bagaimana cara merawat dan menjaga hewan-hewan liar itu agar tidak membahayakan dirinya dan diri orang lain. Nah, kita sudah belajar kemarin bagaimana kita memberikan papan pemberitahuan atau pengumuman yang ada kita letakkan di dekat kandang hewan peliharaan kita. Seperti kandang kucingmu, mungkin di sana dituliskan jadwal makan kucing pagi dan sore hari. Nah, jika kita pergi ke kebun binatang, biasanya di sana juga ada tertulis papan-papan pemberitahuan, ya. Atau kamu pergi ke hutan umpamanya atau ke hutan lindung umpamanya, di sana ada juga papan pemberitahuan bagaimana kamu bersikap di sana, bagaimana agar kamu bisa melindungi dirimu di sana. Nanti kamu coba tuliskan papan pengumuman atau pemberitahuan apa saja yang bisa kamu temukan di kebun binatang, ya, mengenai hewan-hewan liar. Kalau kita punya hewan peliharaan, kita akan memberikan makanannya secara teratur. Ada beberapa hewan peliharaan kita yang diberi makan dengan bahan makan kemasan, ya, mungkin ikan atau burung, makanan kelinci atau makanan kucingmu, ya. Biasanya kita membeli dalam kemasan. Nah, kemasan makanan itu biasanya ada peraturannya di sana, bagaimana cara memberikannya. Biasanya di sana tertulis bahan-bahannya apa, kemudian bagaimana cara kita memberikan makanannya itu. Bisa juga pemberitahuan bagaimana jadwal kita memberi makannya. Nah, nanti anak-anak bisa lihat, jika anak punya peliharaan bisa lihat
makanan kemasannya itu apa saja yang itu di sana, pemberitahuan apa saja yang bisa kamu lihat di sana. Makanan-makanan hewan yang sudah dikemas bisa kita temui di supermarket atau di toko-toko yang memang khusus menjual makanan-makanan ternak peliharaan, ya. Di situ kamu bisa membelinya, bisa melihat jenis makanan apa saja yang cocok atau yang pas untuk hewan peliharaanmu. Kemudian juga nanti di sana kamu bisa menentukan kapan kamu bisa memberi makanan itu. Nah, jika kamu pergi ke toko atau ke swalayan atau ke supermarket, kamu bisa belajar di sana, belajar sambil berhitung. Umpamanya untuk makanan ayam atau makanan itik ada berapa bungkus, makanan kucing ada berapa bungkus. Nanti kamu bandingkan makanan ternak apa yang paling banyak di sana, makanan ternak apa yang paling sedikit di sana. Nanti ada video pembelajaran yang Ibu sajikan untuk kamu. Kamu bisa perhatikan baik-baik, kamu bisa tonton baik-baik. Kemudian nanti ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Nah, kamu jawablah dengan baik. Seperti biasa, kerjakanlah sendiri pekerjaanmu dahulu. Setelah itu baru kamu bertanya pada ayah ibumu atau minta periksa sama ayah ibumu. Atau jika kamu tidak paham, kurang paham, kamu bisa bertanya pada ayah ibumu, kakakmu, atau siapapun yang ada di sekitarmu. Kamu juga bisa bertanya kepada bapak dan ibu gurumu. Nanti anak-anak kerjakan, anak saksikan videonya ya. Nah, ibu sengaja buatkan supaya anak-anak ibu lebih paham dan lebih mengerti tentang materi pembelajaran kita kali ini. Sekarang kita saksikan dulu video pembelajarannya ya. Mari kita saksikan. Tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2. Hewan di sekitarku. Pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5. Amati gambar berikut. Nah, kamu perhatikan setiap gambar yang sengaja Ibu sajikan. Ada harimau, ada ikan, ular, ayam, kupu-kupu, dan buaya. Jawablah pertanyaan berikut. Manakah yang merupakan hewan jinak? Kamu pilih ya. Kemudian manakah yang merupakan hewan buas? Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas di kebun binatang. Contohnya, berbahaya memberikan makanan sembarangan kepada hewan. Nah, sekarang giliranmu membuat 3 buah kalimat pemberitahuan lagi. Coba selesaikan soal matematika berikut ini. Ada 28 ekor singa, 40 ekor buaya, dan 19 ekor gajah. Hewan manakah yang paling banyak? Hewan yang paling sedikit adalah hewan apakah yang lebih banyak dari singa? Hewan apa yang lebih sedikit dari singa? Urutan hewan dari yang paling banyak adalah kamu urutkan ya. Kemudian urutan hewan dari yang paling sedikit kamu urutkan kembali. Pembelajaran 6. Perhatikan bungkus kemasan makanan ikan di samping. Apa saja pemberitahuan yang dapat kamu temui pada bungkus kemasan tersebut? Kamu tuliskan apa saja yang bisa kamu temukan. Ada berbagai jenis makanan hewan yang bisa ditemukan di toko hewan. Berikut ini contoh gambar makanan hewan yang biasa dijual. Perhatikan gambar toko makanan hewan tersebut. Ada 47 bungkus makanan kucing, 63 bungkus makanan burung, dan 50 makanan ikan. Makanan hewan yang paling banyak adalah, makanan hewan yang paling sedikit adalah, makanan apakah yang lebih banyak dari makanan ikan? Makanan apakah yang lebih sedikit dari makanan ikan?
Urutan makanan hewan dari yang paling banyak adalah, urutan makanan hewan yang paling sedikit adalah. Ayo berlatih. Isilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. 67 titik-titik dari 72. 90 titik-titik dari 53. 67 titik-titik dari 75. 75 titik-titik dari 58, dan 64 titik-titik dari 79. Urutkan bilangan berikut ini mulai dari yang terkecil. 47, 87, 67, 77, dan 57. 65, 55, 45, 85, dan 75. Urutkan bilangan berikut ini mulai dari yang terbesar. 36, 76, 96, 56, dan 16. Kemudian 77, 64, 67, 72, dan 97. Selamat berlatih. Nah, kita sudah saksikan video pembelajarannya. Kamu juga sudah dengarkan apa yang Ibu jelaskan tentang materi kita di subtema 2 ini di pembelajaran 5 dan 6. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa lebih mengerti, bisa lebih paham tentang materi pembelajaran kita. Jika ada tugas, kerjakanlah sendiri dulu. Jika kamu tidak mengerti, barulah bertanya pada ayah ibumu, kakakmu, atau gurumu. Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Kemudian Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak untuk tetap memakai masker jika pergi keluar rumah, mencucikan tangan, mencuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun, menggunakan hand sanitizer dan tisu basah agar tanganmu tetap terhindar dari kuman penyakit. Jangan datang ke kerumunan orang ramai, menghindarlah dari situ. Kemudian membuat jarak dengan orang lain, kira-kira 1 atau 2 meter saat kamu berdiri, saat kamu duduk, atau saat kamu mengantri. Jika tidak ada kepentingan anak-anak untuk pergi keluar rumah, tetaplah di rumah. Ya, bagi yang belum bisa membaca, belajarlah membaca. Kemudian yang sudah membaca, tetap rajin membaca agar ilmumu lebih banyak, agar kamu jadi semakin hebat. Kemudian bisa juga menonton TV, karena di dalam TV ada materi pembelajaran. Nah, bisa juga kamu membantu ayah ibumu di rumah sambil belajar. Membantu ibu membersihkan peralatan rumah, merapikan rumahmu, sambil belajar berhitung berapa benda yang ada di rumahmu, bentuk-bentuk apa saja yang kamu temui. Kemudian mungkin ada benda hidup yang ada di rumahmu, atau benda mati yang ada di rumahmu. Kamu bisa sambil belajar. Kemudian juga makanlah makanan yang sehat dan bergizi seperti lauk pauk, ikan, telur, ayam, daging, tahu dan tempe. Makanlah sayur dan buah-buahan. Yang biasanya malas makan sayur, sekarang harus mau makan sayur supaya kamu tetap sehat, kuat. Ya, kemudian minumlah susu dan istirahatlah yang cukup. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat.